Akan musyawarah pembangunan pada hari ini yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, baka badi sesewe ade, ada tokoh-tokoh pemuda ini pesumangi ini pesumangi tim kesehatan dari puskesmas Toko, ini pesumangi pengurus BUMDes Owoda di Sesewe, ini pesumangi ketua tim PKK di Sesewe, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Sesewe. Ini pesumangi irama ina ba tali pusu seluruh masyarakat di Sesewe. Bagi itu ada wawaika dengan pengawai nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Yau. Jadi salam nasional. Jadi saya memperkenalkan kita itu salam nasional. Amaina bahasa itu Paulo masih menyampaikan kata sambutan atas nama pemerintah di Sesewe memane manis sawakulu taat BPD di Sesewe yang telah menjembatani terlaksananya pertemuan pada kesempatan ini bekerjasama dengan pemerintah di Sesewe untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah desa atau KPDS tahun anggaran 2024. Sekaligus juga tentang rancangan perubahan anggaran APBD 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua agenda kerja hari ini, yaitu musyawarah, kemudian juga menetapkan rancangan perubahan anggaran 2023 ini atau tahun anggaran berjalan. Sebenarnya ramai lainnya masalah perubahan anggaran tahun anggaran 2023 atau tahun anggaran berjalan menginformasikan bahwasanya di Sesewe ada penambahan anggaran dari pemerintah kota yang sebelumnya sudah ditetapkan pada awal Januari 2023, tapi pada saat itu pemerintah di Sesewe menempati peringkat keempat terbaik sekota Gumistoli, baik itu masalah pengadministrasian tatanan pemerintahan, baik itu juga sebagai penata usaha keuangan. Maka di spot kita ada hadiah dari pemerintah kota kurang lebih 250 juta, dan 250 juta itu akan kita alihkan ke pembangunan. Itulah yang kita tetapkan dan kita musyawarahkan pada kesempatan ini. Itu perubahan anggaran tahun berjalan, yaitu 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan anggaran adanya mungkin kita akan dengar bersama. Perlu kami informasikan bahwasanya pembangunan sepanjang Jalan Kenari dengan pagu anggaran 344 juta lebih, saya kurang tahu berapa angka rating di belakangnya, tetapi sudah siap untuk dibangun, dan BPD juga sudah bersama-sama melihat dan bisa juga akan mengajak masyarakat, karena pemerintah desa sekarang adalah sangat terbuka kepada masyarakat bagaimana mutu dan kualitasnya. Artinya Bapak Ibu sudah kita siap untuk bangun yang ada di rak sebesar 304 meter dan terbangun menjadi 370 meter dengan menggunakan pagu anggaran 344 juta. Dan Bapak Ibu, itu sudah telah selesai pada minggu yang lalu. Dan dengan juga adanya RAPBDes ini atau rancangan perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2023 ini, maka ada beberapa titik yang harus kita bangun. Kami bocorkan informasi tergantung nanti musyawarah, yaitu pertama di Dusun 1, yaitu pembangunan rabat beton dari jalan Kolam sampai rumah Amagoi menuju Balohili kurang lebih 150 meter. Kemudian di belakang
rumah Bapak Masjid sepanjang Pari itu kita akan tutup, dan itu juga termasuk kawasan demam berdarah. Artinya parinya ditutup di atas, kemudian ada juga di dusun 3, yaitu pembuatan rapat beton nanti akan kita paparkan. Artinya karena ini hadiah atas nama pemerintah dan demi keadilan pembangunan, saya pemerintah desa mengabarkan bahwasanya karena ini berupa hadiah karena kita terbaik kemarin pada Januari, maka tiga-tiganya dusun harus semua kena. Tidak melulu di satu dusun, kita bagi 3 semua. Mungkin dari volumenya nanti tidak ada, nanti beda-beda sedikit, tetapi yang jelas semua ketiga dusun ini harus kena. Itu harapan kami demi keadilan pembangunan. Bapak Ibu yang kita hormati, itulah rencana perubahan anggaran kita yang akan kita sepakati pada kesempatan ini. Kemudian tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024 dan pertama di Kota Gunung Stoli, pelaksanaannya Desa Sebe. Artinya kita sudah 3 hari yang lalu sudah ada isyarat dari Bapak Sekda Kota Gunung Stoli untuk melaksanakan musrembang pembangunan. Kita sudah action. Artinya kita memang jauh hari merencanakan ini. Karena dengan kita selesaikan ini, maka harapan kita juga ke depan nanti ranking keempat tadi itu bisa mencoba ranking 1 atau 2. Itu harapan kita. Semakin kita dapat penghargaan, semakin besar suplai dana ke kita setiap tahunnya. Karena itu juga ada hadiah, ada penyemangat dari pemerintah Kota Gunung Stoli. Jadi itulah yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada minggu yang lalu pas 1 Juli saya sudah pulang dari Jakarta mengikuti audisi Paralega Justice Award 2023. Saya telah mengikuti kurang lebih 1 minggu proses akademiknya, tapi prosesnya ini mulai bulan Februari kemarin. Pertama kita mendaftar. Setelah mendaftar ada 765 peserta kepala desa dan lurah se-Indonesia, 765. Utusan dari Kota Gunung Stoli 15 desa. 15 desa ini 3 kelurahan dan 12 desa, yaitu di bawah naungan Desa Sadar Hukum. Mencoba mendaftar melalui online. Rupanya setelah keluar pendaftaran hanya 2 desa yang bisa mewakili Kota Gunung Stoli, yaitu Desa Sebe dan Desa Binaka, Kecamatan Gunung Stoli dan akhirnya kami diutus dari 765 mengikuti audisi melalui Zoom, dan akhirnya loloslah yang 2 desa ini dan mengikuti audisi 300 desa seluruh Indonesia. Dari Sumatera Utara hanya 8 desa, Provinsi Sumatera Utara 8 desa, yaitu salah satu 2 desa dari Kota Gunung Stoli dan 1 desa dari Nia Selatan, khususnya Susua. Setelah kami mengikuti audisi, dikumpulkan dalam satu dikarantinakan. Kalau bagaimana kalau kita lihat yang namanya Indonesia Idol itu di TV seperti begitulah. Artinya harus tidak boleh keluar di kawasan Ancol sehingga benar-benar seleksi yang ketat. Akhirnya Bapak Ibu berjalan akademiknya, pembelajarannya, proses pembelajaran dengan para pakar-pakar hukum dari Kementerian Desa maupun dari Mahkamah Agung dan Kemenkumham, dan ada yang namanya vote. Ada yang namanya vote, silakan menjadi public figure. Artinya bukan akademi yang dinilai. Desa Tuhan yang Maha Kuasa dan doa dari Bapak Ibu segenap warga Desa Sebe dan seluruh Kota Gunung Stoli, kita bisa meraih 10 besar. Ada 10 desa ditentukan dari peserta ini. Artinya 10 desa terbaik, kepala desa terbaik dan lurah terbaik se-Indonesia. Akhirnya pada seleksi terakhir kita menduduki posisi keempat. Makanya Bapak Ibu saya informasikan karena ini doa masyarakat, makanya juga saya kembalikan. Akhirnya diberikan penghargaan ini kepada kita, saya kurang tahu emas ini
tapi saya timbang ini kurang lebih 2 kilo, agak berat sedikit. Ya, Bapak Ibu, kemudian diberikan kepada saya sebuah ijazah dari Mahkamah Agung RI dengan penganugerahan gelar non akademik, yaitu NLTTP, non litigation pacemaker, sebagai ijazah saya non akademik. Kemudian karena saya termasuk, karena kita di SSW adalah terbaik keempat, membuat 2 penganugerah, yaitu ini adalah sebagai pacemaker dan ini sebagai sasana anubawa sasana desa Jagadita. Karena saya sudah memperkenalkan, karena ini setahu saya juga, dan itu foto yang ada sama saya, untuk investasi pariwisata di Kota Gunung, khusus di SSW ini ada 3 tugu atau batu megalik yang pernah saya lihat, yaitu batu megalik yang ada di SSW, sudah saya ambil fotonya, kemudian batu megalik juga yang ada di Balohili di SSW, dan batu megalik pada Tuama Madurasi pada yang perbatasan antara satu dengan dua, sudah saya perkenalkan, sehingga kelak ini mudah-mudahan ini akan dibuka oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia nanti. Maka diberikan kepada kita sebagai penghargaan anugerah sasana desa Jagadita. Ini bahasa apa saya kurang tahu, bahasa Bali mungkin segala macam. Jadi itu harapan kita sudah kita perkenalkan, sudah kita presentasikan melalui presentasi, dan itu sudah bahkan diaminkan. Karena kita tunggu apa dari Kementerian Pariwisata untuk pembukaan. Karena pemaparan saya pada saat itu, ini pembukaan otomatis harus dibangun dulu jalan menuju ke sana. Sudah kita promosikan, tentu saja ada foto-foto yang sudah kita ambil sebelumnya. Ini ya, mungkin kesempatan Tuhan memberikan kepada kita ini. Ya. Demikian Bapak Ibu, dan akhirnya saya berikan sebuah penghargaan. Mohon maaf, karena ini harus melekat sebagai pacemaker, sebagai hakim desa. Ada hakim desa di Ramai-Raina, segala permasalahan desa tidak boleh ditangani polisi dulu, harus ditangani oleh desa saya, pemerintah desa saya. Segala permasalahan tidak boleh masuk di meja hijau atau meja pengadilan, harus melalui desa saya. Dan saya sudah diberi jubah sebagai hakim desa, dan belum saya bawa ke sini beserta dengan selempang. Mulai simandai Ramai-Raina, hasil yang kita bawa, puji Tuhan, kita salah satu utusan dari Provinsi Sumatera Utara, bahkan di daratan Sumatera, sebagai terbaik 10 besar. Yang lainnya dari provinsi luar Pulau Sumatera. Itu kebanggaan kita, dan saya yakin itu adalah hasil jeripaya doa Bapak Ibu masyarakat Indonesia. Terlebih drama ini sesungguhnya adik-adik dan nota sampai kepada saat reses anggota DPRD di sini, dan itu adalah hubungan yang sangat luar biasa. Dan pada saat menerima penghargaan, saya bukan saya yang menerima penghargaan pada saat itu Bapak Ibu, tetapi adalah sudah disurati Wali Kota Gunung Stoli. Tapi karena Wali Kota berada di Penang dalam pengobatan, diwakili oleh asisten 3 kantor Wali Kota, Bapak Laia pada saat itu, yang pada saat terima pagi terbang ke Jakarta menerima penghargaan ini. Bukan kita yang menerima, kita hanya yang berjuang, mereka menerima. Tapi mudah-mudahan ada efeknya kepada kita nanti. Mulai dari sekolah sampai ke UA pertama ini hasil sudah kita bawa dari Jakarta, dan harapannya bagi masyarakat desa kita benar-benar bersinar ke depan, dan atas nama pribadi dan atas nama pemerintah desa. Ini adalah hasil kerja rapinya kerja sama antara Bapak Ibu DPD, lembaga-lembaga yang ada di desa, dan seluruh perangkat desa yang telah berjerih payah dengan hasil ini, dan seluruh masyarakat desa yang telah bersatu pemikiran yang saya lihat dan saya cermati pada saat ini. Oleh sebab itu selalu sampaikan, Pulau Ramai-Raina jauh